tes Renesis Kalibis telah memulihkan kekuatannya. Dalam hal ini, kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sekte setelah Hai Tua memurnikan dan menyerap pil pemulihan ungu spiritual untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Xiao Yan lebih menganggur selama 2 hari tersisa setelah Renesis Kalibis benar-benar pulih. Meskipun itu adalah pertarungan besar dengan Sekte Mystic Cloud 2 hari kemudian, dia sudah berhasil mengatur semua ahli di sisinya. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak ada hubungannya. Selama 2 hari ini, keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan primer, klan MU, dan klan Nalan semuanya mulai menggerakkan kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli yang telah mereka sebarkan di semua tempat, membuat persiapan yang sempurna untuk itu. Pertarungan besar selama periode waktu 2 hari ini. Wajar jika manuver skala besar dari beberapa faksi besar tidak bisa lepas dari perhatian orang-orang di dunia luar. Oleh karena itu, hal itu memberi perasaan yang tak terhitung banyaknya kepada orang bahwa bencana akan segera melanda. Beberapa orang cerdik samar-samar menebak sesuatu setelah mereka bergabung dengan titik-titik dengan arogansi Sekte Mystic Cloud beberapa waktu sebelumnya. Namun, kebanyakan orang tutup mulut karena ini adalah masalah yang sangat besar. Mereka takut mendapat masalah. Namun, yang menyebabkan semua orang merasa tidak pasti adalah bahwa Sekte Mystic Cloud masih benar-benar tenang meskipun faksi besar mengumpulkan ahli dari semua tempat. Seolah-olah badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di kota yang dipenuhi badai ini. Jika seseorang menghitung waktunya, hanya ada jeda 1 hari untuk pertarungan yang menentukan 2 hari dari sekarang. Halaman belakang Xiao Menshan. Xiao Yan berdiri di gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang benderang. Akhirnya, dia melihat ke puncak gunung di kejauhan yang tersembunyi di kegelapan malam. Tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar dikencangkan. Besok, akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Dia tersesat dan melarikan diri seperti anjing yang kehilangan semua harapan terakhir kali. Apa akhir cerita kali ini? Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat ke Xiao Menshan, yang berulang kali mengeluarkan teriakan rendah dari pelatihan yang dilakukan, dan perlahan menghembuskan napas. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri, keamanan dan perkembangannya di masa depan akan ditentukan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika dia menang, klan Xiao secara alami akan menjadi klan yang mapan dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Jika dia kalah, kemungkinan mereka benar-benar akan jatuh ke dalam bahaya dimusnahkan. Oleh karena itu, pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Angin malam bertiup di atas rambut Xiao Yan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh, dan berbicara dengan lemah, "Aku tidak melihat sosokmu selama 2 hari dan mengira kamu sudah pergi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat tiba-tiba ada riak di udara. Sosok dingin yang menyihir perlahan muncul. Itu mengejutkan Ratu Medusa. Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Namun Anda ingin saya pergi. Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuhku?" Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang bergerak dingin sebelum tiba-tiba bertanya. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan Medusa menampakkan ekspresi seketika. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu telah menggunakan taktik licik untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu?" Xiao Yan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Medusa. Tatapannya agak tidak takut saat dia mengamati wajah dingin dan glamour yang tampak seolah-olah akan pecah ketika diterbangkan. Dia tersenyum dan berkata, "Masalahnya saat itu bukanlah niat saya. Sejujurnya, saya juga dipaksa melakukannya. Tentu saja, Anda akan berpikir bahwa saya menemukan alasan tidak peduli apa yang saya katakan sekarang, untuk pil pemulihan jiwa, saya secara alami akan membantu Anda memperbaikinya pada waktu yang telah kita sepakati. Terserah Anda mau mengonsumsinya atau tidak saat itu." "Mengapa saya tidak mengkonsumsinya? Selama saya mengkonsumsi pil pemulihan jiwa, Heaven Swallowing Pithon tidak akan lagi berpengaruh pada saya. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan ragu sedikit pun ketika saya membunuh Anda." Medusa tidak ragu-ragu saat berbicara setelah mendengar ini.
Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, benarkah begitu? Meskipun Anda selalu mengatakan bahwa Anda akan menyerang saya dan Anda tidak melakukannya karena semangat, Heaven Swallowing Pithon, saya tidak percaya bahwa Ratu Medusa benar-benar akan terpengaruh olehnya sedemikian rupa. Jika Anda benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hati Anda, ada banyak kali bagi Anda untuk menyerang. Anda bukan orang yang tercela. Saya percaya itu. Mata Medusa yang cantik, mempesona, dan panjang sedikit menyipit. Wajah dinginnya segera dipenuhi dengan daya pikat saat dia melirik Xiao Yan dan dengan dingin berkata, jangan katakan padaku bahwa kamu berpikir bahwa aku masih akan memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah manusia perempuan yang secara bertahap akan turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang kau lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar. Xiao Yan merentangkan tangannya dengan sikap tidak berkomitmen. Dia bersandar pada pilar dan tatapannya dengan malas menatap Medusa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, jika kamu benar-benar menginginkan hidupku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai kamu mengonsumsi Soul Recovery Pill. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertarungan yang menentukan ini dengan sekte Mystic Cloud. Jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin mati di tangan Yunshan. Saat itu, kamu juga akan bebas. Alis seperti gambar itu bergerak-gerak. Namun, wajah Medusa sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. Aku akan berterima kasih kepada Yunshan jika kamu benar-benar mati di tangannya. Mudah-mudahan itu yang terjadi, Xiao Yan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata, ini sudah terlambat. Pergi dan istirahat dulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan. Mari kita serahkan pada takdir. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, dia dengan tegas membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sebelum perlahan menghilang dari pandangan Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggung yang perlahan menghilang. Dia mengencangkan tangannya yang halus dan sebuah pergulatan muncul di antara alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan berubah menjadi desahan lembut yang mengandung emosi rumit yang perlahan bergema di seluruh gedung ini. Sebuah aula besar di kota kekaisaran. Kakek buyut, ratusan ribu tentara elit keluarga kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari Mystic Cloud Mountain. Kami akan menutup gunung setelah pertarungan besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan Do Uang yang telah kami rawat selama bertahun-tahun selain kakek buyut dan binatang bersisik laut yang tenang. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang dapat diambil oleh keluarga kekaisaran kami. Di bawah cahaya lampu, Yao Ye sedikit mengernyitkan alisnya dan dengan lembut berbicara kepada Jia Xingtian. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Pada saat ini, lelaki tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini, taruhan mereka agak terlalu besar. Jika ada yang salah terjadi, itu akan melibatkan seluruh keluarga kekaisaran. Coba tebak, berapa peluang kemenangan kita kali ini? Jia Xingtian akhirnya bertanya dengan lembut beberapa saat kemudian. Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari sekte Mystic Cloud. Apalagi ada guru Mr. Xiao Yan. Bukankah dia juga seorang elit Douzong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini. Yao Ye tersenyum dan menjawab. Namun, senyumannya sedikit dipaksakan, memperlihatkan ketidakpastian di hatinya. Semoga. Kali ini, saya telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran. Jia Xingtian menghela nafas dan berbicara perlahan. Klan primer. Hai tua, kita sudah mengumpulkan semua elit klan kita. Setelah perintah diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan beberapa pihak lain dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan sekte Mystic Cloud. Yafei berdiri di aula besar dan memandang Hai Bodong yang berdiri di samping jendela dengan tangan di belakangnya. Dia tersenyum saat berbicara. Hai Bodong juga menoleh saat mendengar suara Yafei. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum menghela nafas panjang, semuanya sudah pada tempatnya. Selanjutnya, kita harus melihat di sisi mana surga akan berdiri dalam pertarungan besar ini. Yafei diam-diam mengangguk. Pertarungan besar ini akan menentukan hidup dan mati dari 2 faksi besar.
Jika satu pihak dikalahkan dalam pertarungan besar seperti itu, partai itu tidak akan bisa ditebus. Akhiran semacam ini bukanlah permainan anak-anak. Mata cantik Yafei menyapu ke arah jendela. Dia melihat ke arah Xiao Menshang dan tersenyum sedikit. Dia memiliki kepercayaan diri yang aneh pada pemuda itu. Pada saat yang sama, Asosiasi Alkemis, Klan MU, Klan Nalan. Banyak orang tidak tidur malam ini. Ketika sinar matahari pagi pertama menerobos belenggu awan dan mendarat di ibu kota yang sangat besar ini, aliran manusia dalam jumlah yang cukup besar mulai muncul di jalan-jalan yang kosong. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang. Pada saat ini, ada lebih dari 100 individu berpakaian hitam yang berdiri dengan tenang di kompleks yang semula kosong di halaman depan Xiao Menshan. Aura berdarah yang pekat bertahan dan berkumpul bersama. Orang yang pemalu akan terkena teror ketika melihatnya. Lin Yan, Xian, Old Yinggu, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Aura tekanan yang tidak biasa menutupi halaman. Apakah semua orang sudah siap? Suasana hening tiba-tiba dipecah oleh tawa. Segera, sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul dan muncul di tangga. Dia tertawa ke arah semua orang di bawah. Bang! Sebuah suara muncul saat lebih dari 100 individu berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiao yang tersenyum puas saat melihat ini. Benang panas perlahan melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Niat bertarung melonjak di dada Xiao Yan saat sayap api hijau giok muncul di belakangnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang jelas. Raungan itu seperti guntur yang bergema di seluruh kota untuk waktu yang lama, menyebabkan banyak orang meliriknya ke samping. Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba mengeluarkan beberapa raungan sebagai tanggapan tidak lama setelah raungan Xiao Yan dipancarkan. Raungan ini ditutupi oleh douki yang kuat dan terus bergema di setiap sudut kota. Sekte Mystic Cloud itu arogan dan lalim, berniat meluncurkan pemberontakan. Keluarga kekaisaran bersedia membantu klan Xiao untuk memusnahkan para pengkhianat. Klan Primer bersedia membantu. Asosiasi Alkemis bersedia membantu. Klan MU bersedia membantu. Klan Nalan bersedia mengulurkan tangan. Klan X bersedia membantu. Klan S bersedia membantu. Klan Y bersedia membantu. Aura kesombongan muncul dari auman yang mulai terdengar dari semua tempat. Rambut hitam Xiao yang terurai. Tawanya menyebar seperti guntur dan kebanggaan besar di dalamnya menyebabkan semua orang di kota gemetar. Sekte Mystic Cloud, Xiao yang dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu.